Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas berkat rahmat dan inayah kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul menghadiri diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang kami selenggarakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahnya atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini saya mulai, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktu istirahat untuk menghadiri undangan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Masak kuah ditambah kecap, kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna bagi hadirin semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan dulu agenda kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan. Selanjutnya kegiatan inti, yaitu yang pertama tujuan diskusi, kedua merumuskan kalimat rumpang, ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Bapak Imam Sujari SPMM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengajar praktek sekaligus narasumber yang saya hormati, kedua calon guru tunggal, Bapak Ibu para peserta diskusi visi dan perubahan untuk sekolah yang dilaksanakan oleh rekan-rekan calon guru penggerak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti undangan dalam rangka diskusi visi serta perubahan yang bisa dilakukan di sekolah oleh dua calon guru penggerak SMA 2 Tanggul yang saat ini sedang mengikuti pelatihan. Tidak lupa sholawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi kita semua yang selalu kita tunggu syafaat atau pertolongannya di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi sekolah, ya, yang diantaranya adalah bagaimana bisa terwujudnya pelajar atau generasi yang berkarakter, berprestasi, serta berbudaya. Nah, oleh karena itu kami selaku kepala sekolah merasa sangat bangga, ya, dengan kehadiran keikutsertaan Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 Tanggul yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak, ya. Saya berharap program yang diikuti ini betul-betul, ya, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, ya, sekaligus bisa mendorong prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Mengapa itu perlu, Bapak Ibu? Nah, karena kita sadar bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Siapa yang tidak mengikuti perubahan ke arah yang positif, karena perubahan itu ada dua, perubahan yang negatif dan perubahan yang positif. Nah, kami berharap perubahan positif nanti bisa diimplementasikan dalam kerangka untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak, karena orientasinya semua itu adalah untuk anak-anak, untuk peserta didik, ya. Nah, maka saya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi, semangat, ya, memberikan kesempatan, ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh, ya, Bapak Ibu, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, untuk selalu bisa mengupdate, ya, kemampuannya, kompetensinya, sehingga kita bersama-sama bisa memberikan layanan yang terbaik, yang ujungnya tentunya adalah pada layanan kualitas sekolah, ya. Kalau layanannya baik, saya yakin, ya, outputnya ini nanti akan baik, yang pada akhirnya sekolah ini pasti akan menjadi sekolah yang didambakan oleh anak-anak, orang tua, warga masyarakat, baik yang ada di sekitar kita maupun jauh di seluruh ujung sana. Nah, ini harapan kita semua. Maka saya berpesan, ya, kepada kita semuanya untuk tidak alergi terhadap perubahan, karena perubahan itu sunatullah, pasti akan terjadi. Ngoten guys tadi.
berterima kasih kepada yang terhormat pengajar praktek CGP untuk tidak bosan pelit memberikan ilmunya. Ya, nah kami mohon berikan semuanya Ustaz ya. Nah, sehingga nanti akan tampak dampak ya yang akan diberikan oleh kedua CGP kita itu terhadap perubahan yang terjadi di SMA Negeri 2 Bandung ya. Nah, itu harapan kami. Nah, mudah-mudahan proses ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua menuju arah yang lebih baik. Kalau tidak kita sendiri yang memulai, siapa lagi? Nah, itu filosofi, prinsip. Jadi semua berangkat dari diri kita. Nah, kalau sekolahnya sudah saya berusaha untuk ya dengan segala konsekuensi logis yang harus saya terima, sekolah ini sudah saya ikutkan sebagai sekolah penggerak, maka saya mendorong para kita di sini untuk juga bisa menjadi pelopor perubahan, atau menggerakkan diri kita sendiri, menggerakkan yang ada di SMA 2 Bandung. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah apa yang kita lakukan ini, jika kita niatkan tolabul ilmi ya, mencari ilmu, menambah wawasan ya sepanjang hayat, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pasti saya yakin betul ya bahwa apa yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan ya pasti nanti akan dipetik hasilnya ya. Itu kuncinya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak yang nyata baik pada CGP maupun pada lembaga ini khususnya, serta dunia pendidikan secara lebih luas. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sebelum kita memasuki sambutan yang kedua, ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kami berdua di sini ikut CGP itu pertama motivasinya adalah karena didorong dari kepala sekolah. Tetapi dalam perjalanannya kami berdua beruntung karena sudah tercemplung dengan pendidikan ini dan mendapatkan banyak ilmu. Jadi ibarat kata ada yang bilang lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini adalah salah satu yang. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Baik yang berikutnya kita sambut sambutan dari Bapak Sunarto SPD, pengajar praktik dari CGP Angkatan 11. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandung, Bapak Imam Sudari SPD PNM. Yang saya hormati Ketua CGP Angkatan 11 serta Bapak Ibu Dewan Guru Karya Wasta SMA Negeri 2 Bandung. Puji syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri ruang diskusi terkait dengan visi misi guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja di sini saya sebagai pengajar praktek. Pada intinya Bapak Ibu, untuk hari ini kegiatan diskusi terkait dengan visi ini merupakan rangkaian kegiatan dalam mengikuti guru penggerak. Jadi seluruh kegiatan, seluruh guru penggerak harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan oleh
Yang kedua Bapak Ibu, bahwasanya visi misi ini adalah visi dari guru bergerak, bukan harus merubah visi sekolah. Karena tahap kita adalah tahap pembelajaran. Dalam kegiatan DKP kita belajar untuk selalu punya visi. Betul yang dikatakan oleh orang kepala sekolah tadi adalah visi yang menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Namun apabila nanti visi ini mungkin sudah klop dengan di sekolah, berarti kegiatan atau kegiatan perumusan visi sudah bermuara pada peserta didik. Jadi inti dari tujuan kegiatan hari ini adalah pembuatan atau diskusi tentang perumusan visi guru bergerak yang ending tujuannya adalah tetap bermuara pada peserta didik. Kegiatan nanti sepenuhnya nanti akan dibantu oleh CDP, termasuk isinya Ibu Titi Indrawati dan Bu Rita. Kami sebagai pengajar praktek hanya mungkin nanti terakhir untuk memberikan penguatan saja, karena kegiatan ini sepenuhnya adalah terdapat kepada kedua sendiri untuk mengembangkan visi misinya terkait dengan visi misi guru bergerak. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat khususnya pada kedua CDP atau kedua calon guru bergerak dan kemudian kepada SMA di luar tahun. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak pengajar praktik kami, Bapak Sunarto SPD. Memasuki acara berikutnya yaitu acara inti. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah apabila Bapak berkenan untuk mendampingi kami dalam acara diskusi ini. Tetapi apabila Bapak ada kepentingan lain, kami ikhlas kalau Bapak mau meninggalkan kami. Seperti itu. Acara berikutnya yaitu acara inti. Baiklah, sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Revita Praharani SSI untuk menyampaikan acara inti yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku pengajar praktik CDP Angkatan 11, dan yang terhormat Bapak Imam Sujain sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Tangguh dan guru-guru hebat SMA Negeri 2 Tangguh. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan dari sekolah kita. Dari sambutan Bapak pengajar praktek Bapak Sunarto dan juga dari Bapak Imam Sujain, selain sambutan beliau juga memberikan motivasi kepada kita sebagai guru SMA Negeri 2 Tangguh untuk melakukan perubahan, di mana perubahan ini diharapkan merupakan perubahan positif yang nantinya akan memberikan dampak positif pula untuk peserta didik kita. Nah, untuk itu pada kesempatan ini perubahan ini adalah perubahan untuk membentuk siswa-siswa kita menjadi lebih baik. Ini merupakan langkah kecil kita, Bapak Ibu, supaya kita bisa memberikan dampak yang baik pada siswa kita. Maka salah satu langkah kita yaitu melalui diskusi yang akan kita lewati, di mana dalam diskusi ini kita akan menyampaikan atau merumuskan visi yang nantinya kita harapkan akan berdampak kepada siswa kita dan juga bisa juga memberikan budaya positif pada siswa-siswi kita. Selain itu, melalui visi ini kita bisa memberikan atau menyampaikan merumuskan mimpi-mimpi yang akan kita
pendidikan kita pada saat ini berdasarkan atas filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia, di mana ide-idenya atau filosofinya banyak dipakai dalam dunia pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, mulia sekali tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga tujuan dari pendidikan nasional juga didapatkan dari filosofi pendidikan ini. Kemudian, bagaimana pembelajaran yang bisa berpihak pada murid? Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikirannya bahwa pembelajaran itu bersifat menuntut, bukan menuntut. Maksudnya, kita tidak bisa menuntut anak untuk menguasai sesuatu di mana itu tidak sesuai dengan kemampuan atau hak dasar dari anak tersebut. Jadi kita harus menuntut apa yang menjadi karakter itu harus dikuatkan, karakter baik. Kemudian untuk potensi-potensi yang ada pada diri siswa tersebut harus kita tingkatkan. Yang kedua yaitu pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak adalah unik di Bapak Ibu. Setiap anak mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda, potensi yang berbeda. Maka menjadi tugas kita sebagai pendidik harus bisa menggali, menguatkan karakter yang sudah ada dalam diri mereka, dan juga supaya bisa menggali potensi yang ada pada masyarakat. Jadi kita tidak bisa menjustis anak-anak untuk harus bisa misalnya matematika saja, atau bisa juga harus bisa olahraga. Nah, karena setiap anak potensi yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat. Dalam satu saudara sekali kadang hobinya berbeda. Ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman adalah seperti itu, kita harus perhatikan dulu supaya nanti anak bisa berkembang dengan baik. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, bisa mengerti bagaimana karakter siswa kalau potensi yang ada pada kita masih belum maksimal. Kemudian perubahan-perubahan atau mimpi-mimpi yang ada itu nanti akan dicantumkan dalam suatu visi. Sering kita dulu mendengar ya, waktu kita masih kecil orang bertanya, orang tua kita juga kadang bertanya atau ibu kita bertanya, jika kamu bisa nanti kamu inginkan anak itu, kita bisa tahu bahwa oh bakat anak ini seperti ini, impian anak ini seperti ini. Nah, seperti itu. Maka dari situ kita menampilkan visi apa sih visi itu terkait dengan mimpi-mimpi tadi. Maka visi itu merupakan penggambaran harapan, cita-cita, impian atau tujuan yang akan diwujudkan. Tetapi bagaimanapun mimpi dan harapan kita, semuanya harus bisa menuntun siswa kita, peserta didik kita, untuk menjadi bagaimana imajinasi tentang murid dan di masa depan. Jadi karena murid-murid kita merupakan generasi penerus di era digital ya, yang akan datang, di mana di situ ada. Maka di sini kita akan merumuskan visi sekolah. Nah, untuk merumuskan visi sekolah di sini kita akan menggunakan kalimat utama yang nantinya akan membantu Bapak dan Ibu untuk merumuskan visi sekolah kita. Baik, di sini ada 6 pertanyaan yang nanti akan bisa Bapak dan Ibu jawab, di mana 6 pertanyaan ini nanti kita bisa merumuskan visi apa yang bisa kita pakai untuk sekolah kita sesuai dengan kondisi sekolah, kekuatan yang ada di sekolah kita, dan juga dengan karakter peserta didik kita. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu juga merupakan salah satu kekuatan sekolah kita, menjadi aset dari sekolah kita. Silakan apabila nanti sudah selesai menuliskan jawaban dari ini, kalimat ini juga silakan untuk ke depan menempelkan sesuai dengan
Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan kalimat rupang ini dengan melanjutkan kalimat dari nomor 1, yaitu saya memimpikan murid yang seperti apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Bapak Ibu silakan isi. Kelima, guru di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Dan keenam, guru di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Bapak Ibu, kalimat rumah ini nanti akan menjadi dasar kita membuat visi, khususnya visi kami sebagai guru. Seperti itu, Bu. Jadi ini hanya Bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian berikutnya yang sebelahnya, yaitu guru di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Dan berikutnya, guru di sekolah saya yakin untuk melakukan apa. Kemudian yang kelima, sekolah saya mengutamakan apa. Dan berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa. Tidak apa-apa. Ini satu kertas, satu jawaban, satu untuk soal. Mungkin butuh kertas lagi, Pak, monggo. Oh, ada. Oh, iya, tidak apa-apa. Kami sadar.
Nah, tepuk tangan untuk semua kita guru hebat SMA Negeri 2 Talun. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan undiannya. Mungkin saya ingin bantuan Bapak. Oh, belum selesai Bapak ya. Sita terakhir ya, Mbak Sita. Karena Mbak Sita jangan lari-lari. Sudah menyamai saya tahu. Baik, terima kasih Bapak Guru hebat SMA Negeri 2 Talun. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk semua. Mohon izin Bapak Tony mungkin bersedia menyampaikan, mengambil satu atau dua stiker di depan, kemudian menyampaikan di sini. Boleh milik siapa saja Pak, kalau bukan milik dua di nomor berapapun, yang lain juga nggak apa-apa Pak. Cita-cita untuk murid, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Jadi harapan saya nanti untuk siswa-siswa kita itu tidak hanya dididik tentang agama, namun juga tentang perilaku yang lebih mulia, lebih baik. Ada budi pekerti. Jadi tahu batasan-batasan mana dengan teman, mana dengan bapak ibu. Terima kasih. Terus yang kedua Pak. Yang berikutnya di sini saya nomor 3, sekolah saya mengutamakan kedisiplinan. Kenapa kedisiplinan yang utama? Karena mohon maaf, selama saya ada di sini 2 bulan ini saya pantau untuk siswa kita masih banyak sekali yang sering terlambat. Jadi harapan saya nanti, cuman untuk keterlambatannya ini kemarin saya sempat melihat model hukumannya itu masih hukuman fisik. Jadi saya pikirnya hukumannya mereka itu contohnya membaca, kalau yang Islam bisa membaca Yasin, atau mungkin menerapkannya sholat duha. Itu menurut saya. Jadi nanti cerminan dari berakhlak mulia itu bisa terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik sekali ya tanggapan dari Pak Tony tentang saya memimpikan murid yang disiplin, ya Pak. Disiplin karena menurut Pak Tony murid-murid kita masih belum disiplin. Nanti Pak Tony juga bisa terlibat untuk visi murid yang disiplin ini ya. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan Pak Tony tentang akhlak yang mulia ya. Jadi anak-anak juga diinginkan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Baik, saya minta untuk tanggapan dari Pak Nizar. Monggo Pak Nizar. Monggo Pak Nizar. Ngambil pertanyaan yang lain yang berbeda dengan Pak Tony. Pak Tony tadi nomor 1 dan 3. Tentang hukuman membaca Al-Quran itu sudah Pak. Teman-teman kesiswaan itu juga kalau sudah dia 3 kali tidak terlambat, maksudnya kalau 3 kali terlambat maka dia membaca Al-Quran di depan itu teman-teman. Kalau dia bisa, kalau dia belum lancar maka membaca Al-Qurannya di meja dulu. Tapi Pak Tony belum tahu dulu. Cuman kalau sudah banyak itu kesiswaan repot mungkin. Bisa buat masukan. Baik, ini berikutnya Pak Nisa. Di sini Pak Nisa agak ke tengah, biar on frame. Di sini saya mengambil cita-cita untuk murid yang keempat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan merupakan bekal yang sangat penting untuk menggapai suatu cita-cita. Karena dengan pendidikan mungkin siswa-siswi sudah mempunyai pengalaman bagaimana
saya yakin untuk membimbing siswa untuk menjadikan siswa itu lebih kreatif, berpikir kritis serta lebih berkembang. Ya, terima kasih Kak Rizal. Ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Tinggal satu yang belum kedapatannya, Pak. Berikan. Nomor berapa ini? Nomor 6. Monggo, Pak. Saya mau minta tolong Pak Kepala Sekolah sebentar. Mungkin berkenan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih dua CGT yang sudah luar biasa ini, ya, bahwa guru sekolah saya juga tahun ini paham bahwa potensi bakat minat dari anak-anak itu patut untuk difasilitasi untuk bisa tumbuh dan berkembang, ya. Nah, ini salah satu yang perlu kita upayakan terus, ya, bagaimana agar potensi-potensi yang ada pada diri para peserta didik itu betul-betul bisa terwadai, terfasilitasi, ya. Jadi kita berikan inklusivitas, ya, persamaan kepada mereka, baik itu di bidang sains, baik itu di bidang seni, olahraga, semuanya. Nah, dan kepada siapapun, ini guru-guru kita sudah paham untuk memberikan yang terbaik dalam membimbing mereka semuanya. Itu ya. Terima kasih. Kalau yang bicara Bapak Kepala Sekolah langsung ke fasilitasnya, nih, Bapak Ibu, karena fasilitas itu penting untuk menjadikan anak itu mengasah bakat dan minatnya. Jadi fasilitasnya apa? Banyak sekali. Guru-guru yang mumpuni, gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak, seperti itu. Ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin yang terakhir ada kesimpulan dari kita. Jadi dari pertanyaan rumpang ini mungkin bisa kita simpulkan. Untuk pertanyaan pertama, saya memberikan murid-murid yang jadi dari beberapa kalimat rumpang jawaban yang diberikan di situ, yaitu kita memberikan murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, luhur, kreatif, inovatif, memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian untuk pertanyaan rumpang yang kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan mempunyai bakat, minat dan karakteristik yang berbeda-beda. Pertanyaan rumpang yang ketiga, guru di sekolah saya yakin untuk pendidikan karakter dalam diri siswa dengan melakukan pembiasaan yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk bermain, belajar, mendapatkan ilmu dan mengembangkan bakat minat yang berkembang. Nah, dari kalimat rumpang ini kesimpulannya yaitu masih kalimat rumpang berikutnya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa bersama-sama berkolaborasi dalam upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam mewujudkan visi sekolah bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru secara perorangan, melainkan harus berkolaborasi dengan baik dalam ekosistem sekolah. Nah, dari kalimat rumpang tersebut, maka kita akan membandingkan visi sekolah dengan visi saya sebagai guru dan juga visi dari Ibu Titi. Visi sekolah yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Dari visi sekolah, saya sebagai guru penggerak menambahkan kata religius, yaitu dari mewujudkan generasi yang religius, berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Jadi tambahan dari
sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jember. Baiklah, setelah kita melihat visi sekolah, baiklah saya bacakan visi dari saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya mutu dan menguasai teknologi. Jadi tambahan dari saya dari visi sekolah adalah penguasaan teknologi. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang ini dengan era digital ini, maka semua manusia, terutama murid-murid kita, generasi masa depan harus menguasai teknologi. Oleh karena itu menjadi visi saya kepada anak, di samping visi dari sekolah saya tambahkan yaitu penguasaan teknologi. Baik Bapak Ibu, mari kita diskusikan apakah visi kami, Bu Renita dan saya Bu Pipin, sudah selaras dengan visi sekolah dan cita-cita kita semua yang sudah kita tuliskan dalam kalimat rumpang tadi, apakah sudah sesuai dengan cita-cita murid kita? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Pak Tani? Terima kasih. Kalau menurut saya yang sangat mendekati itu visi guru penggerak yang pertama itu. Karena apa? Karena di sini visi sekolah terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya mutu. Kemudian visi guru penggerak mewujudkan generasi religius, berkarakter, berprestasi dan berbudaya mutu. Karena tadi pada yang pertama tadi kan disinggung mengenai akhlak. Jadi, kalau menurut saya, kalau untuk teknologi itu nanti bisa mengikuti kelanjutannya dari yang berkarakter tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Bagaimana mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Terima kasih Ibu Titin dan Ibu Renita. Menurut saya visi guru penggerak baik dari Ibu Renita maupun dari Ibu Titin ya, itu insya Allah selaras dengan visi sekolah, dengan tambahan itu adalah tambahan dari visi guru penggeraknya ya. Jadi kalau Ibu Renita tadi menambahkan religius, ini memberikan stressing tersendiri pada karakter. Meskipun pada karakter itu di dalamnya adalah karakter beriman, bertakwa dan sebagainya, itu juga sudah termasuk religius ada di dalamnya. Tapi mungkin Ibu Renita ingin menekankan terutama semuanya itu harus diawali, karakter apapun itu harus diawali dari karakter religius terlebih dahulu. Kalau pribadinya itu adalah pribadi yang religi, kita punya keyakinan bahwa semuanya pasti akan ikut. Jadi ibaratnya kalau kita mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Luar biasa. Jadi saya yakin Ibu Renita punya filosofi tersendiri mengapa religi itu harus tertuang secara tekstual ya di dalam visi beliau. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan visi dari Ibu Titin, itu juga selaras juga dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, berprestasi, berbudaya mutu dan menguasai teknologi. Nah, beliau penekanannya pada penguasaan teknologi, jadi penekanan tambahannya. Nah, mengapa ini penting? Saya yakin Bu Titin pasti memiliki dasar filosofi tersendiri ya. Nah, berbudaya mutu artinya adalah dalam kehidupannya
nomor satukan, harus menjadi budaya dalam kehidupannya. Nah, penguasaan teknologi salah satu budaya yang memang harus menjadi acuan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, tentunya kita akan tergilas dengan teknologi itu sendiri. Luar biasa buat kita. Terima kasih calon-calon guru hebat yang sudah hebat menjadi lebih hebat ini, supaya nanti betul-betul bisa mengimplementasikan visi guru penggerak ya, nanti menjadi lebih jauh pada visi sekolah yang meskipun tidak harus mengubah visi sekolah, begitu ya. Nah, terima kasih untuk Ibu berdua. Terima kasih atas penguatan yang sudah diberikan. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa visi sekolah dengan visi guru penggerak sudah selaras ya Bapak Ibu. Baiklah, kita sudah sepakat bahwa visi guru penggerak dan visi sekolah sudah selaras. Maka berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu, nah, di sini sudah disampaikan tentang visi sekolah yang berkarakter. Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah tahu ya makna dari kata karakter, sudah disampaikan juga dengan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong dalam bingkai profil pelajar Pancasila, serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Berikutnya adalah religius. Religius memiliki murid yang cerdas secara spiritual, emosional, sosial, dan berwawasan luas, agar murid semakin menyadari sebagai hamba Tuhan dan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikutnya, berprestasi artinya terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Berikutnya, berbudaya mutu, terwujudnya peserta didik yang berorientasi pada mutu sebagai budaya dalam kehidupannya. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, dari visi yang sudah kami sampaikan, tentu ada prakarsa perubahan yang harus menjadi landasan kita melangkah untuk mencapai visi dari guru penggerak. Baik, untuk prakarsa perubahan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Renita Praharani. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Jadi untuk prakarsa perubahan dari visi yang telah kita rumuskan tadi, maka kita perlu mengambil satu prakarsa perubahan, di mana dari prakarsa ini kita akan menyusun program-program yang selaras dengan visi dari sekolah kita. Jadi prakarsa perubahan ini adalah salah satu bentuk pengejawantahan dari visi sekolah. Karena dari visi sekolah sebenarnya kita bisa melakukan banyak sekali prakarsa perubahan. Dan untuk prakarsa perubahan yang saya pilih yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan visi guru penggerak saya, kreativitas dan motivasi belajar, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan sikap-sikap atau dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu kreatifnya dan juga inovatif pada pemanfaatan teknologi. Apakah ini tidak berpengaruh terhadap karakter yang lainnya seperti religius yang sudah saya tuliskan tadi? Tetap di sini berpengaruh. Jadi dalam pembelajaran ini nanti kreativitas motivasi dengan pemanfaatan teknologi tidak akan lepas dari sifat religius. Karena dalam pembelajaran nanti kita bisa juga menanamkan karakter religius tersebut. Dari pemanfaatan teknologi itu juga tidak lepas dari alam yang ada di sekitar kita. Jadi sehingga nanti anak-anak diharapkan juga bisa berakhlak pada selain manusia, juga berakhlak pada alam dengan cara pembelajaran yang kontekstual. Ya, pembelajaran kontekstual berarti apa yang ada di luar kita bisa kita manfaatkan, dan kemudian dari situ kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Maka prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan
itu sudah dijelaskan oleh Bu Rita. Meskipun stres yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah pemanfaatan teknologi, tetapi sikap religius dan 6 karakter profil pelajar Pancasila itu tetap kita tanamkan seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, bagaimana saya dan Bu Rita itu menetapkan satu prakasa perubahan itu berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang kami sarankan sebagai mengidentifikasi hal yang sudah baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita mengidentifikasi kekuatan diri kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar nantinya, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang sudah kami tetapkan, kami mengacu pada ilmu yang sudah didapat di program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang tahapan Bagja. Bagja sendiri artinya adalah, ini adalah bahasa Sunda yang artinya adalah bahagia. Kita ambil Bagja ini, tetapi Bagja dalam hal ini diartikan sebagai yang pertama B, buat pertanyaan, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari tahapan Bagja ini kita bisa lihat buat pertanyaan itu apa maksudnya. Buat pertanyaan adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran, adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Kemudian B, gali mimpi, berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan C, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir A, yang paling penting adalah atur eksekusi, membuat transformasi rencana menjadi nyata. Baik Bapak Ibu, tahapan Bagja ini sudah kami sarankan menjadi langkah-langkah yang tercatat dalam tabel ini. Pertanyaannya yang pertama adalah pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang kami buat, yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Yang berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana langkah untuk mewujudkan dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan optimal. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yang pertama, membuat rencana pembelajaran yang berbasis teknologi. Ini sudah kami lakukan Bapak Ibu di matematika itu banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran matematika seperti geometri. Itu kami lakukan saat pembelajaran geometri. Kemudian untuk kita asesmen kepada siswa, biasanya saya pakai kuisis. Teknologi ini harus kita manfaatkan karena anak-anak kita itu senang belajar dengan gawai. Nah, seperti itu. Dan aplikasi lainnya. Baik, yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan optimal. Tindakan penyelidikannya adalah yang pertama, menyusun tim pengembangan pembelajaran berbasis teknologi bersama seluruh warga sekolah, komite sekolah, dan dinas terkait. Kemudian yang kedua, membuat jadwal penerapan tidak hanya dalam pembelajaran TIK, tetapi dalam semua mata pelajaran. Tentu tidak hanya TIK dan matematika saja yang harus memanfaatkan teknologi, tapi seluruh mapel sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, bersama-sama kita menggerakkan untuk pemanfaatan teknologi ini. Kemudian yang keempat, membuat evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk apa yang sudah kita lakukan harus kita evaluasi untuk bisa menemukan kekuatan mana yang harus kita tingkatkan dan kekurangan yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Dan itu adalah akhir dari slide kami. Terima kasih atas perhatiannya.
telah mengambil waktu beberapa waktu Bapak untuk mengikuti kegiatan. Terakhir mungkin mohon dokumentasinya dari Bapak. Penguatan Terima kasih Bapak Ibu, syukur sekali apa yang disampaikan oleh Ketua PDIP SMA 2 Tanggul yang insya Allah sudah siap di kepala sekolah. Walaupun ngantuk Pak Imam, beliau berdua ini kan setiap dari itu setiap dipancing bagaimana sikapan dengan jika fungsi bagi kepala sekolah. Beliau yang mau jawab. Kepada inginnya dari Bu Mas itu ada inovasi baru, kesiapan beliau, tapi beliau tidak mau menjawab, tidak tahu mungkin karena masih malu-malu. Akhirnya yang jawab mereka-mereka yang lain, karena sudah ada pancingan bahwasanya setiap penumpang itu ada pancingan. Jangan akhir refleksinya bagaimana tindakan Bapak Ibu apabila menjadi kepala sekolah. Itu kalau tidak ditunjuk oleh Mas tidak mau jawab. Tapi menjadi negara berdua. Kita yang penting yang berjawab karena memang refleksi. Terima kasih, syukur sekali apa yang dijabarkan tadi sudah amat luar biasa, sehingga apa yang menjadi visi sekolah SMA 2 Tanggul sudah selaras dengan visi beliau berdua yang endingnya adalah berpusat kepada peserta didik, baik itu yang religius, kemudian yang memanfaatkan teknologi. Dari awal dikatakan bahwasanya pendidikan adalah sebenarnya perjalanan menuju zaman dan tidak dapat dipungkiri lagi. Kita sekarang sudah harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi kalau di kelasnya SMA 2 Tanggul dengan dunia yang perkembangan teknik seperti ini bukan hal yang mustahil untuk mengikuti hal tersebut. Cuma saya terpantik tadi dari jawaban Pak Tony terkait dengan disiplin ya, disiplin pendisiplinan yang religius. Bapak, monggo Bapak nanti ikut juga pasti akan karena yang kan Bapak mungkin ini belum titip belum, tapi kalau yang sebelum yang mengikuti nanti kita akan berbicara banyak tentang disiplin. Bagaimana untuk menyadarkan siswa beliau untuk tidak melanggar aturan itu bukan berarti dia ingin hanya menghindari melanggar saja, tapi beliau sadar. Mungkin nanti juga apakah hukuman membaca Al-Quran itu boleh. Nah, ini akan dibahas di sini positif. Saya yakin Bapak nanti akan lebih menguasai lagi, dan saya yakin Bapak pasti bisa. Mudah-mudahan SMA 2 Tanggul nanti lebih banyak lagi guru penggeraknya yang sudah didukung oleh kepala sekolah karena sekolah dan sekolah penggerak, sehingga dalam menggerakkan nanti tidak hanya satu persatu, karena visi itu bukan hanya digerakkan oleh kepala sekolah, bukan hanya digerakkan oleh guru penggerak, tapi seluruh komponen yang ada, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan staf tata usaha dan sebagainya, karena visi ini visi sekolah, bukan visi pribadi. Monggo dengan bergotong royong, dengan bersama-sama, sehingga apa yang menjadi visi ibu berdua ini dapat berjalan dengan baik, dan nantinya nanti kembali kepada budaya mutu yang menjadi ikon dari SMA 2 Tanggul. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Beliau berdua adalah CGP yang luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu mohon dokumentasi. Ya,